Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Lailatul sa'idah. Sa'idul mubarak. Sa'idah mubarakah. Qabla al-istimrar li dirasatina fi hadhihi al-lailah, ana aqra lakum awalan kashfa budur faman huwa yasmuhu aw ismuha falyakul hadir aw hadirat. Nabda min hafik. Baik. Ayuhal ikhwah, a'izai Abdullah wa talibat. Nahnu al-an sanastamiru dirasatana bima madha wa huwa ma yata'allaq bi taqsiman al-asma. Wa ma zilna nahnu fi hadhihi fi hadzal bahth wa huwa an taqsimatil asma. Kita masih seputar pembagian isim ya, dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkannya yaitu ke al-fasl at-thalits. Ya, al-faslu at-thalits. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala al-faslu at-thalits. Pasal ketiga. Al-ismu bin nazari ila nau'ihi. Al-ismu isim bin nazari ila berdasarkan nau'ihi jenisnya. Baik. Yunqasamul ismu, isim dibagi, atau yang qasimul ismu boleh juga. Yang qasimul ismi, isim dibagi bin nazari ila nau'ihi berdasarkan jenisnya. Ismaini kepada dua bagian. Mudzakkarin, yang pertama ada yang disebut dengan isim mudzakkar. Mudzakkarin isim mudzakkar. Muannatsin, dan yang kedua isim muannats. Nah, berdasarkan jenisnya isim ternyata dibagi menjadi dua juga, yaitu ada isim mudzakkar, ada isim muannats. Nah, di sini boleh juga kita artikan sebagai gender. Gitu ya, kalau antum buka-buka referensi lain, salah satunya sintaksis Arab karya Profesor Tajuddin, itu beliau menyebutkan pembagian isim berdasarkan gender. Gitu ya, ternyata bukan hanya manusia saja, kata pun dalam bahasa Arab itu ada pembagian berdasarkan gendernya. Sebagaimana manusia, gender itu ada dua, ada laki-laki, ada perempuan. Tidak ada kolaborasi ya, tidak ada yang lain selain laki-laki dan perempuan. Kodratnya dari sananya gitu, nggak ada kolaborasi, gitu ya. Kalau laki-laki ya laki-laki, kalau perempuan ya perempuan. Nggak boleh laki-laki menyerupai, sebaliknya perempuan nggak boleh menyerupai laki-laki, gitu ya. Jangan kalah sama isim ya, jangan kalah sama isim yang ajeg, yang mudzakkar, muannas yang muannas, gitu ya. Baik. Nabda minal awal wa huwa al-ismul mudzakkar. Yang pertama ada yang disebut dengan isim mudzakkar. Apa itu isim mudzakkar? Al-ismul mudzakkar, isim mudzakkar adalah huwa, yaitu isim madalla yang menunjukkan ala dzukuri kepada jenis laki-laki. Ala dzukuri kepada jenis laki-laki minan nasi dari kalangan manusia, wal hayawanati dan hewan. Nah, itu isim mudzakkar. Definisi pertamanya, definisi dasarnya adalah setiap isim yang menunjukkan kepada jenis laki-laki, baik itu dari kalangan manusia ataupun dari kalangan hewan. Itu ya, yang berjenis kelamin itu kan dua itu ya, entah itu manusia ataupun hewan, gitu ya. Baik. Contohnya seperti apa? Mitlu abun. Contoh yang pertama abun. Abun itu laki-laki kan? Enggak ada abun perempuan. Abun itu seorang ayah. Seorang ayah itu laki-laki. Rajulun, seorang laki-laki, gitu ya. Itu menunjukkan laki-laki, rajulun. Nah, ada yang membedakan rajulun dengan zakarun. Minaz zakari wal unta, itu kan ada kan? Artinya sama-sama laki-laki. Az-zakar dengan ar-rajul. Nah, bedanya katanya kalau ar-rajul itu laki-laki berdasarkan sifat. Laki-laki berdasarkan sifat. Kemudian tidaklah disebut kata rajul, melainkan yang dimaksud adalah laki-laki yang mempunyai sifat yang agung.
Fihi rijalun, dalam Al-Quran apa tuh? Fihi rijalun, apa yang membicarakan tentang masjid ya? Yuhibbuna. Nah itu kan dia pakainya rijal, nggak pakai zakar, gitu ya. Nah kalau zakar itu laki-laki berdasarkan biologis, ya dari segi biologis, laki-laki berdasarkan biologis, gitu ya. Nah berarti dalam ayat apa di juz 30 kan apa zakar wal unsa ya? Minat apa sih ayat-ayatnya? Anak lupa lagi. Yang apa ini? Yang ada az-zakar wal unsa, minat zakari wal unsa. Kuntum khairum ummah. Juz 30, juz 30. Apa az-zakar? Anak lupa lagi, astagfirullah. Pokoknya mah ada ya az-zakar wal unsa. Nah, az-zakar wal unsa itu az-zakar itu laki-laki berdasarkan biologis. Nah, makanya ada ungkapan orang Arab, laisa kullu dzakarin rajulan. Tidak setiap orang yang dilahirkan sebagai laki-laki itu bisa menjadi tahap rajul. Jadi tahap rajul, karena rajul itu ya sifat laki-laki. Tidak setiap orang yang dilahirkan sebagai laki-laki pakainya zakar kan, laisa kullu dzakarin rajulan. Tidaklah setiap seseorang yang dilahirkan sebagai laki-laki menjadi rajul. Rajul itu laki-laki yang memiliki sifat laki-laki. Ya makanya tadi Ana singgung di awal ya, ada laki-laki yang sifatnya malah tidak seperti laki-laki, bahkan cenderung ke perempuan. Gitu kan? Betul ya? Nah, gitu. Jadi rajul itu ya laki-laki berdasarkan sifatnya. Kemudian ada tilmidun. Tilmidun itu murid laki-laki ya, murid laki-laki. Kemudian ada asadun. Nah, asadun itu dia singanya singa laki-laki. Gitu ya, singanya singa laki-laki. Kalau tidak salah yang perempuannya itu laif ya. Laif. Tapi nanti Ana cek lagi. Ana lupa lagi ada di yang menjelaskan laki-laki dan apa jenis laki-laki dan jenis perempuan di binatang itu, salah satunya ada di Mu'jamul Lughah Al-Arabiyyah ya. Mu'jam Ajaibil Lughah Al-Arabiyyah. Namanya Mu'jam Ajaibil Lughah Al-Arabiyyah. Nanti antum boleh lihat itu ya. Di sana bagus bahasan-bahasanya sangat bagus. Karena yang dibahas di sana itu keunikan-keunikan bahasa Arab. Nah, salah satunya itu pada pasal Daqaiqul Lughah, detailnya bahasa Arab. Itu di sana dibahas jantannya hewan, betinanya hewan, bahkan ke anaknya hewan, kemudian sarangnya hewan. Itu di sana disebutkan. Contohnya mungkin dalam Al-Qur'an sapi apa bahasa Arabnya? Sapi apa? Bakorun ya, bakorun. Kemudian anak sapi masih ada dalam surat Al-Baqarah. Ada nggak? Antum baru dengar kata al-ijlu? Bittikhadikumul ijla. Nah, al-ijla itu sapi tapi anaknya. Nah, itu di Mu'jam Ajaibil Lughah itu dibahas lebih detail lagi. Jenis jantannya, jenis betinanya, kemudian anaknya, kemudian sarangnya, suaranya pun dibahas di sana. Mu'jam Ajaibil Lughah Al-Arabiyyah. Boleh nanti antum cek ya, di Google pun ada. Gitu ya. Baik, asadun. Nah, asadun itu singanya laki-laki. Kemudian hison itu apa hison? Kuda. Kalau kuda yang betinanya farsun. Nah, farsun itu dia betinanya kuda. Memang ada ada referensi lain menyebutkan bahwa al-farsu itu yutlaqu ala dzakari wal inats minal khayl. Khayl itu kuda secara umum. Khaylun itu kuda secara umum. Nah, jantannya itu hison. Kemudian ada lafaz al-farsu itu memang ada referensi yutlaqu ala dzukur wal inas. Dia itu lafaz al-fars itu memang bisa dijadikan untuk jantannya ataupun untuk betinanya. Walakin yustakhdamu aktar lil inas. Tapi lafaz al-fars itu lebih banyaknya digunakan untuk betinanya. Al-farsu itu ya, al-farsu. Kemudian yang selanjutnya ada usfur. Usfur itu apa? Burung ya, burung. Nah, ini nama hewan yang dijadikan salah satu nama kitab. Pernah dengar? Nah, ada ya usfur ya.
Itu diambil dari nama ini usfur. Usfur itu ya burungnya burung kecil. Sering diterjemahkan juga burung pipit. Nah, burung pipitnya yang jantan, kalau yang betinanya usfur. Ya, usfur. Itu mah tidak kata yang lain. Gitu ya. Nah, itu dia isim mudzakkar. Kemudian yang selanjutnya ada definisi lanjutan. Amma asmaul asya'i, adapun isim-isim yang lain, allati la hayata laha, yang dia tidak memiliki, tidak hidup, allati la hayata laha, yang tidak hidup, gitu ya. Faqad ju'ila, dia dijadikan ba'duha sebagiannya bil ittifaqi secara mufakat, bil ittifaqi secara konvensi, mudzakkaron sebagai mudzakkar. Nah, pertanyaannya dalam bahasa Arab itu kosakata yang 12 juta itu tidak semuanya berkaitan dengan manusia dan hewan. Betul kan? Nah, bagaimana kita menentukan mudzakkar dan muannas dari yang selain hewan dan manusia? Nah, di sini dijelaskan nama-nama lain yang tidak hidup, maksudnya yang bukan hewan dan bukan manusia, itu ya secara mufakat orang Arab dia dijadikan sebagai mudzakkar. Ingat, bahasanya mufakat atau konvensi. Anda sudah belajar ilmu lughah? Fikul lughah? Belum. Nah, salah satu sifat dari bahasa itu konvensi. Konvensi itu ya menurut mereka itu mudzakkar, ya kita harus mengikuti. Kita pun orang Indonesia menyebut ini meja. Kita bakal marah gak kalau misalnya orang Thailand menyebut ini kucing? Enggak ya? Yang menurut kita udah dari dulunya ini meja, ya meja. Paham nggak? Nah, itu konvensi namanya. Jadi salah satu sifat dari bahasa itu yaitu konvensi. Konvensi itu konvensional secara mufakat. Gitu ya. Hasil dari mufakat. Bahasa itu hasil dari mufakat. Nah, makanya di sini pun ternyata mudzakkar itu sebagian orang Arab menyebut sebagian yang selain tadi, selain dari kalangan hewan dan manusia itu sebagai mudzakkar kata mereka. Ya kita harus ikut. Gitu ya. Contohnya seperti apa? Contohnya komarun. Nah, komarun di sini kan bukan hayawan, bukan nas. Tapi kata orang Arab komarun itu mudzakkar, ya udah kita ikuti. Kemudian saifun. Saifun itu pedang. Ya, ini juga kata orang Arab itu disebutnya mudzakkar. Kemudian kolamun, pulpen. Kata orang Arab itu mudzakkar, ya kita ikuti. Kitabun, buku. Kemudian ada babun, itu pintu. Nah, paham ya? Jadi secara konvensi lafaz-lafaz ini orang Arab menganggapnya sebagai mudzakkar meskipun tidak masuk kepada kalangan manusia ataupun hewan. Paham ya? Nah, cuman tadi secara asalnya definisi dari mudzakkar itu yaitu yang menunjukkan kepada dzukur, menunjukkan kepada jenis laki-laki dari kalangan manusia ataupun kalangan hewan, dari hewan ya. Baik. Kemudian yang kedua ada al-ismul muannatsu, isim muannats. Apa itu isim muannas? Al-ismul muannatsu, isim muannas huwa madalla 'alal inath, yaitu isim yang menunjukkan 'alal inathi kepada jenis perempuan, minan nasi dari kalangan manusia, wal hayawanati dan hewan. Itu ya. Yang mana nantinya disebut muannatsun hakikiyun. Nah, ini yang disebut dengan muannats hakiki. Gitu ya, muannats hakiki adalah isim-isim yang menunjukkan kepada jenis perempuan dari kalangan manusia ataupun dari kalangan hewan. Itu disebutnya muannats hakiki. Contohnya seperti ummun, ibu. Nah, tidak ada ibu-ibu dari kalangan laki-laki ya. Kemudian ada ukhtun, saudari ya, saudari. Ukhtun, saudari. Kemudian imro'atun, perempuan. Fatatun, pemudi. Kemudian ada af'a. Apa itu apa? Af'a. Ada yang pernah mendengar mufradat af'a? Atau antum sering dengarnya hayatun? Atau baru dengar juga hayatun? Apalagi atuh? Tuban. Oh, Apa? ular. Ular. Oh, antum sering dengarnya ular ya. Tuban ternyata ya. Nah, tuban, kemudian hayatun, kemudian ini apa? Itu artinya ular. Hayatun.
Gitu ya, hayyatun. Kan ada selenehan kata orang Arab gini. Ada beberapa kosakata yang ketika dimuannaskan itu maknanya menjadi ganda. Contohnya hayyun, laki-laki yang hidup. Perempuan yang hidup. Hayyatun, nah hayyatun itu selain artinya perempuan yang hidup, artinya tadi ular. Gitu. Contoh lain-lain ada. Satu lagi Hanafiyun. Hanafiyun adalah seorang laki-laki yang menganut madhab Hanafi. Tapi kalau Hanafiyah keran, betul. Hanafiyah itu perempuan yang yang menganut madhab Hanafi boleh. Tapi yang sering masyhurnya itu Hanafiyah itu artinya keran. Nah ada kalau nggak salah kata yang ketiga tapi yang lupa lagi. Ya, cuman itu dua aja ya. Baik. Af'a. Nah, af'a ini dia ularnya ular betina. Ular jantannya itu af'wanu. Af'wan ya, af'wanun. Kemudian ada atan. Atanun, apa arti atan? Atan mungkin antum sering dengarnya bigol ya. Apa itu bigol? Atau himar barangkali ya. Apa? Himar? Keledai. Keledai ya, himar. Inna angkarul aswati sautil hamir. Hamir, himar sama artinya keledai. Nah, atanun itu keledainya keledai betina, himar itu keledai jantan. Gitu ya. Amma asmaul asya'i, adapun nama-nama yang lain allati la hayata laha, yang tidak hidup, yang tidak memiliki kehidupan itu yang tidak hidup ya. Faqad ju'ila ba'duha, faqad ju'ila telah dijadikan ba'duha sebagiannya bil ittifaqi secara ittifaq, secara konvensi muannasan sebagai muannats. Nah, sama ya, sama dengan tadi mudzakkar. Yang mana nantinya disebut juga muannatsun majaziyun, muannats majazi. Muannats majazi itu yang menunjukkan kepada muannas atau yang disebut oleh orang Arab sebagai muannas tapi bukan dari kalangan manusia ataupun hewan. Muannas majazi. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti suratun. Apa arti suratun? Gambar. Nah, mau gambarnya laki-laki, mau gambarnya perempuan ya. Suratun itu dianggapnya tetap perempuan. Gitu ya. Qurratun, bola. Gitu ya, qurratun bola. Kemudian ada kimmatun. Apa arti kimmah? Kimmatul jabal. Ana atajawwal ila kimmatil jawal. Kimmatil jabal. Puncak. Kimmah itu puncak ya. Atau mungkin sering dengarnya darwah ya. Darwah kimmah itu sama. Sohro, apa arti sohro? Gurun. Sohro itu kata orang Arab disebut perempuan meskipun nggak ada cirinya. Gitu ya. Kemudian ada darun. Apa arti darun? Tempat tinggal. Kalau daro ini, darun itu tempat tinggal, sahih. Kalau daro ini daro ini apa? Dunia dan akhirat. Iya kan itu as-sa'ada, ada kan judul as-sa'ada fid daraini, yaitu kebahagiaan di dunia dan akhirat. Allahumma sa'adatan fid daraini, ya Allah berilah kami kebahagiaan fid daraini di dunia dan akhirat. Antum tahu istilah itu? Yang Itu disebut di nahwu itu muannas mulhaq musanna. Di nahwu itu disebutnya mulhaq musanna. Disebutnya. Kalau di istilah lain disebutnya sunaiyat. Nanti ya kalau antum mau cek di referensi lain boleh carinya mulhaq musanna atau sunaiyat. Sunaiyat itu ya yang menunjukkan kedua tapi diambil dari dua kata yang berbeda. Kalau tolibun kan itu tolibani diambil dari tolibun dengan tolibun, betul kan? Tolibun tambah tolibun jadi tolibani. Tapi kalau mulhaq musanna itu dia diambil dari dua kata yang berbeda. Walidaini diambil dari kata apa?
walidun dengan walidatun. Oh, iya. Gitu ya. Walidatun dengan walidun. Nah, kalau abawaini itu dari abun dan ummun. Oh, iya. Gitu ya. Abawaini itu dari abun dan ummun. Jadi bukan dari abun tambah abun jadi abawaini, bukan. Nah, itu disebutnya mulhaq musanna. Kalau disebut dari ilmu nahwu ya. Banyak sebetulnya ya, ada komaroini. Komaroini itu apa? Dan sensual kamera. Komaroini Oh, 2 bulan. bulan dan bintang. Bulan dan matahari, bulan dan matahari. Komaroini itu bulan dan matahari. Nah, gitu ya. Itu disebutnya mulhaq musanna. Baik. Kita lanjutkan lagi. Alamatut ta'nits, ciri-ciri dari muannas. Ciri-ciri dari muannas. Lil ismil muannati, isim muannas memiliki salatu alamatin, 3 ciri. Hiya yaitu ta'ut ta'nifi, yang pertama tak tanis, alifut ta'nifi al maksurati, yang kedua alif ta'nis maksurah, alifut ta'nisil alifut ta'nisil maksuratu, alif ta'nis maksurah, kemudian alifut ta'nisil mamdudatu, yang ketiga alif ta'nis mamdudah. Ya. Awalan ta'ut ta'nis, yang pertama tak tanis. Apa itu tak tanis? Ta'ut ta'nisi wa hiya allati tusamma bit ta'al marbutah, yang mana dia disebut juga tak marbutah, wa hiya yang yaitu allati yang tusamma dinamai juga bit ta'i al marbutati dengan tak marbutah. Hiya yaitu aktaru alamatit ta'nisi, yaitu aktaru alamatit ta'nisi, ciri taknis yang paling banyak, yaitu ciri taknis yang paling banyak isti'malan, penggunaannya. Wahia yaitu imma maujudatan aslan, baik berupa maujudatan yang ada, aslan sebagai huruf asli, fi ba'dil asma'i pada sebagian isim, al muannatati yang muannas, bi tabi'ati tarkibiha dengan tabiat tarkibnya. Gitu ya. Dengan tabiat tarkibnya. Maksudnya apa? Maksudnya yang pertama, tak tanis sakinah atau khusus di sini adalah tak marbutah, ini adalah ciri yang paling banyak digunakan sebagai ciri muannas. Ciri yang paling banyak digunakan sebagai ciri untuk muannas. Yang pertama, tak marbutah ini bisa berupa asliyah, huruf asli. Jadi dia secara susunan asli dalam bahasa Arab memang ada tak marbutahnya. Gitu ya. Jadi yang disebut dengan tabi'atu tarkibiha memang secara tabiatnya, secara aslinya dari kamus bahasa Arabnya itu sudah ada tak marbutahnya. Jadi bukan tambahan tak marbutahnya itu. Gitu ya. Jadi tabi'ah secara tabiat. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti lafaz Fatimatu. Nah, ini Fatimatu bukan diambil dari kata Fatimun. Bukan ya. Memang secara bahasanya dari orang Arabnya sudah ada tak marbutahnya. Gitu ya. Jadi bi tabi'ati tarkibiha. Fatimatu, seseorang yang bernama Fatimah. Kemudian min dodatun. Apa arti min dodah? Meja ya, meja. Min dodatun itu meja. Nah, ini memang dari sananya ada tak marbutahnya. Kemudian ada hadikotun. Hadikotun taman ya, taman. Memang sudah dari sananya ada tak marbutahnya, bukan diambil dari kata hadikun. Kemudian ada faidatun, faidah atau manfaat. Dan yang terakhir ada daulatun, negara, bukan diambil dari kata daulun. Itu yang pertama, katanya dia bisa berupa tak marbutahnya itu yang asli ya, mawjudah aslan. Dia adanya itu sebagai huruf asli. Gitu ya. Kemudian yang ba, autuzadu ila sifat, autuzadu atau tak marbutah ini tuzadu ditambahkan ila sifati kepada sifat. Litumayyizal mu'annats
muannatsa minal mudzakkari. Litumayyizal muannatsa, untuk membedakan muannas minal mudzakkari dari mudzakkar. Nah, kalau yang pertama itu dia aslan, tapi kalau yang kedua adanya tak marbutoh itu sebagai pembeda dari mudzakarnya. Gitu ya, dan ini masuknya kepada sifat. Sifat kemarin apa saja? Ada yang masih ingat sifat yang dimaksud di sini dalam bahasa ini, dalam kitab ini? Nah, sifat itu yang dimaksud adalah mustaqot ya. Yaitu yang pertama adalah isim fa'il, kemudian isim maf'ul, kemudian apa lagi? Apa lagi? Kalau masdar enggak jamil ya. Itu isim fa'il, isim maf'ul, kemudian sifat musyabbahah bismil fa'il, kemudian ada sigoh mubalaghah, kemudian ada ismu tafdil. Kalau tidak salah ya. Cuman di sini kita fokuskan isim fa'il, isim maf'ul yang bisa dibedakan ya. Sifat musyabbahah, sigoh mubalaghah. Itu masuknya ke sifat yang dimaksud dengan sifat di sini. Gitu ya. Contohnya seperti apa? Muslimun. Nah, itu muslimun itu untuk mudzakkar, seorang muslim laki-laki. Untuk perempuannya ditambahkanlah tak marbutoh sebagai pembeda dari mudzakarnya. Makanya menjadi muslimatun. Gitu ya, muslimatun. Kemudian qaimun. Qaimun. Nah, ini seorang laki-laki yang berdiri. Dibedakan untuk perempuan dengan adanya tak marbutoh menjadi qaimatun. Qaimun laki-laki yang berdiri, qaimatun perempuan yang berdiri. Nah, itu dari isim fa'il ya. Kemudian ada nih sifat musyabbahah bismil fa'il, jamilun, dari jamula. Jamula yajmulu jamalun fahuwa jamilun. Fahuwa jamilun. Nah, jamil sifat musyabbahah bismil fa'il. Jamilun seorang laki-laki yang tampan. Untuk perempuannya tinggal tambahi tak marbutoh, jamilatun, seorang perempuan yang cantik. Gitu ya. Kemudian ada mudarrisun, ya, seorang guru laki-laki. Ini masih dari isim fa'il ya. Kemudian ada mudarrisatun, yaitu guru perempuan. Dari isim maf'ul pun boleh. Mansurun, seorang laki-laki yang tolong. Mansuratun, seorang seorang perempuan yang ditolong. Madrubun, laki-laki yang dipukul. Madrubatun, perempuan yang dipukul. Sama saja, yang penting dia dari sifat. Wahunaka sifatun, ada juga sifat la talhaquha, yang tidak dimasuki hadhihi ta'u oleh ta ini. Ternyata ada juga sifat yang tidak dimasuki oleh tak marbutoh ini, tak tanis ini. Wahia, yaitu yang pertama makana ala wazni fa'ulun. Yang pertama yaitu sifat kana ala wazni, yang mengikuti wazan fa'ulun. Nah, kalau ada sifat yang mengikuti wazan fa'ul tidak dimasuki tak marbutoh. Yang mana fa'ul di sini maknanya fa'ilun, bermakna fa'il, bermakna isim fa'il. Contohnya rojulun soburun, mithlu rojulun soburun. Rojulun seorang laki-laki, soburun yang sabar, Nah, soburun ini karena dia sifat yang mengikuti wazan fa'ul, maka untuk menunjukkan perempuannya tidak dimasuki tak marbutoh, tapi disebutkan sebagaimana untuk laki-laki. Jadi sama, tidak ada bedanya. Gitu ya. Jadi rojulun soburun, wasyakurun, imro'atun soburun. Jadi jangan soburatun. Gitu ya, jangan soburatun atau syakuratun. Tetap saja rojulun soburun wasyakurun, imro'atun soburun wasyakurun. Gitu ya, jadi tidak ada bedanya. Nah, itu. Jadi yang pertama dia yang masuk kepada wazan fa'ul, mengikuti wazan fa'ul. Au makana ala wazni fa'ilin, atau sifat kana ala wazni yang mengikuti wazan fa'il. Kalau tadi fa'ul, yang kedua fa'il. Bimakna maf'ulun, yang bermakna isim maf'ul. Gitu ya. Antum tahu bedanya isim fa'il dan isim maf'ul dari segi makna? Kalau isim fa'il yang melakukan. Kalau isim maf'ul yang dilakukan, gitu ya. Kalau ana sering menerjemahkannya isim fa'il itu yang
kalau isim maf'ul yang di, gitu ya. Doribun yang mukul, madrubun yang dipukul, gitu ya. Nah ini wazan fa'il di sini. Karena wazan fa'il itu ada dua maknanya, ada yang bermakna fa'il, ada yang bermakna maf'ul. Nah, di sini yang tidak dimasuki oleh ta marbutoh adalah yang bermakna isim maf'ul. Contohnya seperti rojulun jarihun. Nah, berarti karena di sini bermakna maf'ul, berarti kita artikan jarihun itu bukan yang melukai, tapi yang dilukai. Rojulun jarihun. Wa qatilun. Nah, qatilun di sini maknanya maf'ul, maka bukan diartikan laki-laki yang membunuh, tapi laki-laki yang dibunuh. Sahih. Rajulun jarihun, laki-laki yang dilukai. Wa qatilun, dan yang dibunuh. Untuk perempuan pun sama, imro'atun jarihun, perempuan yang dilukai, wa qatilun, dan dibunuh. Gitu ya. Aus sifat, atau pada sifat allati tantabiqu alal inath duna dzukur, atau sifat-sifat allati tantabiqu yang dikhususkan alal inathi untuk perempuan, duna dzukuri tidak ada pada laki-laki. Contohnya seperti apa? Hamilun. Hamil itu gak ada laki-laki yang hamil. Makanya kalau kata-kata yang dikhususkan untuk perempuan tanpa tak marbutoh pun itu sudah tidak apa-apa. Hamilun ya perempuan yang hamil, nggak ada laki-laki yang hamil. Kemudian ada murdiun. Murdiun itu perempuan yang murdiun itu yang menyusui. Yang menyusui itu kan khusus untuk perempuan, gitu ya. Atau kata lain, ana lupa bahasa Arabnya, janda. Janda apa bahasa Arabnya? Aduh, lupa lagi ya. Banyak lupanya. Kalau bukur itu kan yang belum menikah. Nah, kalau yang setelah menikah itu ada pokoknya janda. Nanti antum cari ya. Kosakatanya bukan mencari jandanya. Bukan mencari jandanya, ininya kosakata bahasa Arab yang artinya janda. Yang di dalam kolam. Aduh. Nah itu pokoknya mah ya, maksud yang ketiga itu sifat-sifat yang mana dia dikhususkan untuk perempuan tanpa adanya laki-laki itu tidak ada. Ya tidak disifati oleh sifat tersebut. Ya, contohnya ya hamilun artinya yang hamil, kemudian murdiun yang menyusui. Ila akhiri dan sebagainya. Satu lagi ya, yang jim. Au tuzadu ila ba'dil asma, atau tak marbutoh ini tuzadu ditambahkan ila ba'dil asma'i pada sebagian isim allati laisat bisifatin yang bukan termasuk kepada sifat. Wa hadza qalil, dan ini qalil sedikit. Gitu ya. Pada umumnya tak marbutoh itu masuknya kalau enggak dia sebagai asli masuknya kepada yang tadi sifat pembeda laki-laki dan perempuan. Nah, ada juga ternyata kasus yang tak marbutoh ini masuk kepada selain sifat. Gitu ya, tapi kasus ini nadir, qalil ya, sedikit, jarang. Contohnya insanun. Insanun itu sebetulnya yutlaku ala zakari wal unsa. Yutlaku ala dzukur wal yutlaku ala zakari wal unsa minan nas. Al insan itu sebetulnya, tapi ternyata ada juga yang menambahkan tak marbutoh, gitu ya. Sebetulnya insan itu manusia secara umum, tapi ada yang mungkin ini syawahidnya barangkali dari syair atau dari sebagiannya. Itu ada yang tak marbutoh. Cuman sejauh ini seingat ana dalam Al-Qur'an itu tidak ada pakai tak marbutoh insan itu. Betul ya, antum boleh cek dalam Al-Qur'an. Nah, barangkali ini syawahidnya bukan dalam Al-Qur'an, tapi dalam literatur yang lain, entah itu dari syair atau kalam orang Arab, gitu ya. Insanun, insanatun. Kemudian imruun, imro'atun. Kemudian ada ibnun, ibnatun. Nah itu ya, itu dia ciri ciri muannas yang pertama, yaitu ta marbutoh. Nah teman-teman, barangkali kita menemukan yang tidak ada ciri muannasnya, tapi dianggap muannas. Gitu ya, contohnya seperti syamsun, kemudian ardun, kemudian
dalam anggota tubuh kita yang sebagian yang berpasangan itu dianggapnya perempuan seperti ainun. Kemudian udhunun, kemudian yadun, kemudian rijlun dan sebagainya. Itu kan sebagian yang berpasangan di anggota tubuh kita, sebagian ya, sebagian lagi tidak. Ada yang disebut muannas. Nah, itu bagaimana cara kita menentukan? Nah, itu sebetulnya dari jauh-jauh hari sudah dibahas oleh Dr. Emil Badi Yaqub dalam karangannya Al-Mu'jam Al-Mufassal fil Mudzakkar wal Muannas. Itu sekitar 500-600 halamanan kalau nggak salah. Beliau mengumpulkan muannas dan mudzakkar dalam bahasa Arab. Gitu ya. Dan itu dijelaskan oleh beliau mana yang masuk ke mudzakkar, tadi yang jelas-jelas mudzakkar, mana yang bisa muannas juga, atau misalnya mana yang khusus ke muannas saja. Ada mudzakkar, ada muannas. Gitu ya, pokoknya beliau membahas secara detail terkait mudzakkar dan muannas dalam bahasa Arab. Berarti kita sudah dimudahkan dengan adanya kamus itu. Berarti kita tidak bisa lagi menerka-nerka. Oh, ini kira-kira masuknya ke mudzakkar atau muannas. Gitu ya, selain melihat ciri-cirinya. Kalau ada cirinya mah ya udah kita tentukan saja bahwa itu muannas kalau ada cirinya. Cuman kalau tidak ada dan kita bingung ya boleh kita cek kepada Mu'jam itu. Jadi namanya Al-Mu'jam Al-Mufassal fil Mudzakkar wal Muannas karya Dr. Emil Badi Yaqub. Antum boleh cek ya. Nanti. Itu saja barangkali teman-teman untuk malam ini. Takutnya terlalu malam dan besok antum harus kuliah ya. Sudah mulai kuliah. Masih UTS? Sebagian masih, ada yang sudah beres? Alhamdulillah. Nah, sebagian sudah, sebagian lagi belum ya. Nah, barangkali antum harus menghafal ya, berarti kita cukupkan saja untuk pertemuan malam ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratil majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Hunaka asmaun wallahu a'lam. Syukran wa akhiran minni wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bifana bima 'allamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi fakina wa fakihana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bita'allumi tawassalna bita'limi antarzu